Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Bapak, Ibu, terkhusus kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Harapan Jaya dan pimpinan cabang Aisyah Harapan Jaya, serta para pimpinan yang ada di pengajian pagi hari ini dan segenap sesepuh, Bapak Ibu, segenap anggota dan simpatisan cabang Muhammadiyah Harapan Jaya yang semoga dirahmati Allah. Mari kita senantiasa menyandarkan diri kita kepada Allah dengan sandaran yang paripurna. Sandaran yang pertama tentu secara fisik, ya, secara lahiriah, secara dohir kita hadir di tempat yang mulia ini dengan melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan sehingga sampai di tetawat ini. Namun belum cukup, harus disempurnakan dengan penyandaran secara batiniah, ruhiyah, yaitu senantiasa menyerahkan diri kita kepada Allah dengan memohon dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Di tengah saudara kita yang hari ini sedang mendapatkan ujian dan bencana alam, dan juga yang tentu ini tidak mudah untuk melaluinya bagi saudara-saudara kita yang berada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, yang bermula di akhir bulan November, ya. Hari ini sudah pertengahan lewat, sudah 3 pekan berlalu. Saudara-saudara kita berjibaku dengan banjir bandang, ya, yang begitu luar biasa. Menurut catatan dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemarin sore itu dirilis korban yang meninggal itu sudah 1000 lebih, kan, tepatnya 1053 yang lapor, tapi belum ketahuan apakah masih hidup apa enggak. Kalaulah meninggal, jasadnya belum ketemu, itu sudah 380. Dan rumah yang keterjang air terus nggak ada bekasnya, begitu hanyut. Ada juga rumah yang tertimbun oleh lumpur, itu 147.000 rumah, dan yang mengungsi itu juga sampai ratusan ribu orang. Sehingga ini menjadikan korban yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kalau kita lihat di televisi itu, tatapan mereka itu kayak kosong. Punya keluarga banyak yang meninggal, ya, punya aset, punya. Dulu saja sebelum terjadi bencana mereka sudah mengalami kesulitan yang luar biasa, tapi ditimpa lagi dengan yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan
musibah cepat berlalu sehingga menjadikan dia hidup layak seperti biasanya dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sesulit apapun kita hari ini di Jakarta, di Bekasi, kita masih bisa melaksanakan acara seperti hari ini, ya, masih bisa ngopi dengan nikmat, makan apa ini tadi, nah ini saya udah kasih ya, masih bisa merasakan manis, asamnya dan lain sebagainya ya. Nah oleh sebab itu rasa syukur yang tiada tara sehingga kita wujudkan pagi hari ini, kita hadir untuk memenuhi undangan Allah, yaitu melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain, wajib bagi siapa saja secara persen. Kalau kita nggak sholat dosa, orang takut meninggalkan. Pokoknya harus sholat, terutama sholat fardu. Tapi agak berbeda dengan menuntut ilmu. Ada orang yang rajin sholat tapi nggak mau menuntut ilmu, padahal menuntut ilmu dengan sholat itu sama, fardu ain juga. Walaupun sholat itu fardunya ibadah mahdoh yang sudah ditetapkan waktu, cara dan sebagainya. Cuman kalau menuntut ilmu itu kan namanya ibadahnya ghairu mahdoh, tidak ditetapkan kapan, di mana, dengan siapa. Nah itu ya. Jadi kita bersyukur dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang bernilai dan bermakna dalam hidup ini. Ibu-ibu, kita masih melanjutkan apa yang saya sampaikan pada bulan lalu, yaitu tema besarnya tentang serial manajemen husnul khotimah. Upaya kita ibu untuk senantiasa berusaha mengakhiri hidup ini dengan kebaikan. Maka sabda Rasulullah itu khairul amali bil khawatimah, sebaik-baik amal itu pada penghujungnya ya. Jadi itulah yang harus kita usahakan, tapi tentu tidak ujuk-ujuk apa Pak Kumpul? Ya tidak tiba-tiba terus kok ujungnya bagus, tidak mungkin, karena itu harus dibangun sebelumnya. Dibangun sebelumnya itu maksudnya ya dari awalnya, pertengahannya juga harus diisi dengan kebaikan. Maka Bapak Ibu, kita harus juga bagaimana agar mengakhiri urusan kita di dunia ini dengan kebaikan juga. Maka itulah yang disebut dengan hakikat husnul khotimah. Sampai kepada bab yang ke-8, yaitu istighfar sebagai media menuju husnul khotimah. Sulit rasanya Bapak Ibu kalau kita nggak dapat maghfirah Allah. Kita beristighfar, maka Allah memberikan maghfirah, gitu ya. Sehingga istighfar ini menjadi media, salah satu cara agar Allah memberikan maghfirahnya. Ya, yang lalu sudah kita jelaskan apa itu maghfirah. Maghfirah itu dalam bahasa lain ada dua kata yang penting, yaitu secara bahasa berasal dari kata ghafara yaghfiru maghfiratan. Ghafara itu artinya menutup. Jadi kalau ada orang yang diberikan ampunan oleh Allah, diberikan maghfirah oleh Allah, berarti orang itu ditutupi kekurangannya. Kekurangan apa? Kekurangan yang bersifat duniawi dan materi. Allah akan nutup itu kalau kita banyak-banyak beristighfar, yang pada akhirnya Allah memberikan maghfirah. Jadi ghafara atau maghfirah itu artinya menutupi, yang ditutupi kekurangan kita. Yang kedua, makna ghafara itu artinya mengampuni. Ya, kalau ditutupi di dunia, kita akan ditutupi oleh Allah kekurangan kita. Kalau mengampuni, itu nanti insya Allah di akhirat. Walaupun orang yang mendapatkan ampunan di dunia pun sudah merasakan. Jadi kalau ibu, kita semuanya
sudah mendapatkan ampunan dari Allah, hidup kita adanya ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Karena hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang hidupnya gelisah, stres. Kalau kata anak muda itu, bukan karena apa-apa, bukan karena, mohon maaf ya, bukan karena nggak punya duit, bukan karena nggak punya kedudukan, tapi karena banyak dosa. Makanya ketika ibu berada di tempat ini, mesti tenang. Ya, ketika kita berada di masjid taklim itu mesti tenang. Apa rahasianya? Nanti kita lihat nas-nas dan dalilnya. Jadi kita akan melanjutkan apa yang saya sampaikan pada bulan lalu. Ini sudah kita jelaskan dengan baik. Begitu dahsyatnya istighfar itu, Bu. Sampai-sampai karena saking dahsyatnya istighfar itu, apabila diyakini, difahami, dihayati dengan baik dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah keinginan menjadi kenyataan. Nah, tentu ini agar menjadi hidup mulia dan bahagia. Istighfar itu bukan saja sebagai zikir yang bernilai ibadah, itu iya, ya kan? Yang sementara ini kita baru tahu bahwa istighfar itu ya zikir, kalau zikir ibadah. Ternyata istighfar itu juga sebetulnya bukan mantra. Mantra itu maksudnya sekali diucap dapat menyulap keinginan menjadi kenyataan. Bukan itu juga. Istighfar juga bukan berapa kali dilafalkan kemudian semua keadaan berubah. Tetapi istighfar itu adalah kesadaran dalam jiwa dan diri seseorang bahwa apabila terjadi kesalahan, bisa salah niat, salah strategi, salah langkah dan tindakan, adanya kesediaan untuk merubah dan memperbaiki diri. Itulah dari hakikat istighfar itu. Maka kata para ahli tafsir seperti Syekh Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya bahwa istighfar akan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan dan kehidupan. Itu ya hebatnya ya. Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar menyatakan begini, maghfirah Allah atau ampunan Allah adalah cahaya hidup. Jika Allah memberi ampunan, pekerjaan yang sulit menjadi mudah, yang sempit menjadi lapang, yang berat menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat, dan hidup terang benderang. Nah itu, mari kita buktikan. Ini semua udah kita rasakan atau belum? Atau ada orang beristighfar berkali-kali tapi nggak ngaruh? Ada juga, Bu. Ada juga yang salah dalam istighfar. Lagi marah, mungkin marah sama anaknya. Astagfirullah, kamu ya, dikasih tahu nggak ngerti juga itu. Bu, sebetulnya ketika kita beristighfar sambil marah boleh nggak? Ya, sebaiknya tidak demikian. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah sampai di sini. Jadi bahwa istighfar, nanti ada orang yang banyak orang membaca istighfar tetapi belum beristighfar. Apa bedanya, Bu? Membaca istighfar dengan beristighfar, apa bedanya? Kalau membaca istighfar itu baru sampai mulut saja. Ya, kita seringkali mengomelkan Al-Quran tapi belum mengamalkan Al-Quran. Apa bedanya mengomelkan dan mengamalkan? Kita sudah mengomelkan istighfar tapi belum mengamalkan istighfar. Baca istighfar bisa jadi udah ribuan kali, ratusan kali, tapi nggak tahu maknanya, nggak bisa masuk ke dalam relung hati kita, sehingga tidak merubah dirinya. Ini yang paling penting. Maka mari Bapak dan Ibu, kalau orang yang istighfarnya benar, mesti akan begini. Ini sebagai review saja ya, bahwa kalau istighfarnya benar, maka yakin bahwa ucapan istighfar itu kalimat thayyibah, redaksinya langsung dari Allah, perintahnya dari Allah. Ya,
Nah, oleh sebab itu kita yakin bahwa itu kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Yang kedua, kalau beristighfar itu berarti kita al-fahm, difahami, Bu. Yang ketiga, istighfar itu harus al-hal. Hal itu artinya harus dihayati dalam kehidupan. Barulah itu nah, ketika kita beristighfar itu jangan berhenti di lisan. Itu baru namanya membaca istighfar. Tapi harus masuk ke dalam pikiran kita, kita renungkan, masuk ke dalam hati, dihayati, barulah akan mempengaruhi perbuatan kita. Itulah yang dimaksud dengan beristighfar. Seringkali banyak orang yang membaca istighfar berkali-kali, tapi hidupnya masih galau terus. Saya pernah mendapat aduan dari kawan saya, baru pulang dinas malam, Mas, saya kok hidupnya galau ya, banyak masalah. Saya bilang, kamu banyak-banyak istighfar. Yaudah, sekarang kamu sholat dulu deh. Begitu sholat, dia tanya, sholat apa ya Mas? Sekarangmu mau sholat apa? Sekarang sholat duhur belum kan, baru jam 8 pagi. Yaudah Mas, saya mau sholat duha, silahkan. Mau berapa rakaat kamu? Ya berapa ya Mas? Terserah, 2 sampai 12. Mau 2 rakaat boleh, udah 2 aja ya silakan. Begitu sholat, dia nangis luar biasa itu Pak. Nangis, betul-betul nangis sampai orang badannya begitu. Sujud nangis, rukuk nangis. Begitu selesai berdoa, berzikir, baca istighfar berkali-kali, nangis. Begitu selesai saya deketin. Kamu hebat, saya bilang. Loh hebat kenapa Mas? Oh itu sampai nangis begitu. Iya Mas, memang saya. Lah terus nangismu kenapa? Karena saya ingat masalahnya Mas. Oh gitu. Jadi Bu, kita jangan GR dulu ya. Banyak orang nangis itu bukan ingat Allah, tapi karena ingat masalahnya. Rupanya ini orang, teman saya ini Pak, dulu marak tuh di tempat kerja saya itu. Dia punya kartu apa Pak, yang namanya itu, walaupun nggak punya duit tapi bisa ngambil sehingga dihitung terus berjalan. Namanya kartu kredit apa ya. Dia itu punya kartu kredit 5. Dan dia pagi hari itu harus ada uang, karena dia sebetulnya dari 5 kartu itu punya utang kira-kira 250 juta. Dia harus ada uang 100 atau berapa juta gitu. Sementara dia belum punya bayangan. Itulah saya galonya, saya nangisnya itu karena ingat masalah saya, gitu Bu ya. Nah terus kamu setelah sholat gimana? Setelah zikir gimana? Kok tambah kacau ya Mas? Udah sholat, udah zikir, tambah kacau, maksudnya gimana? Berarti Bu, sholatnya, zikirnya tadi, baca istighfarnya nggak mampu mempengaruhi jiwa. Tanya tuh. Kalau lagi pakai HP agak mendingan, tapi kalau tidak, ini udah mulai kapan begitu ya? Makanya sekali lagi Bu, betapa banyak tekanan yang luar biasa. Ternyata begitu diteliti, mohon maaf, bukan karena nggak punya duit, bukan karena nggak punya kedudukan, bukan nggak punya harta, tapi mohon maaf karena banyak dosa. Banyak dosa itu menyebabkan orang, makanya kata Imam An-Nawawi dalam kitab namanya Al-Adkar, salah satu penyebab orang hidupnya stres itu salah satu. Ada satu penyakit yang nanti ketika orang itu penyakitnya yaitu apa? Satu penyakitnya dosa. Obatnya juga satu kata beliau. Apa itu obatnya? Istighfar. Itu penyakit yang luar biasa. Maka kita disuruh banyak-banyak beristighfar. Begitu ibu melangkah, langkah kaki kanan, diangkat derajatnya itu maksudnya dapat pahala. Langkah kaki kiri itu dirontokkan dosanya, maka tenang. Karena apa? Kotorannya dibayangkan tuh. Yang paling jauh siapa dari sini? Di mana Ibu? Dari Balikpapan Pak.
Iya iya. Iya. Bagus. Iya. Alhamdulillah. Nah, yang saya tanya itu tadi yang dari rumahnya ke sini tadi loh, yang berangkat tadi. Gitu ya. Bayangkan tuh, itu di jalan udah berapa itu mempret ya dosanya. Makanya Bu, kenapa begitu orang berada di majelis taklim mesti tenang tuh. Kenapa? Salah satu beban hidupnya itu udah terkurangi. Tenang selama duduk ini. Mohon maaf Bu, saya lihat dari ujung sampai ujung yang bapak-bapak, ibu-ibu juga itu nggak ada yang galau itu. Semuanya kayaknya tenang gitu ya Bu ya. Kayaknya nggak ada masalah ini ya Pak ya. Iya Pak, nggak ada masalah ya. Ada masalah nih? Oh enggak ya. Ya. Ada yang bilang, aduh Pak banyak masalah. Wah kalau gitu saya banyak berhadapan dengan orang bermasalah ini. Tapi ada nggak Bu orang yang nggak punya masalah? Kalau ada orang ngomong gini, saya nggak punya masalah tuh, nah orang itu bermasalah mesti tuh. Nggak ada orang di dunia yang nggak punya masalah, itu nggak ada. Justru hadirnya manusia di dunia ini tuh gak tahu apa Bu. Makanya kenapa ada Muhammadiyah, ada Aisyah, itu tugasnya untuk menyelesaikan masalah keumatan, masalah masyarakat dan lain sebagainya. Itu tugasnya Ibu, jangan bikin masalah. Makanya Bu, kehadiran manusia di muka bumi ini itu dua. Yang pertama, melakukan kebaikan. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Makanya Islam kita ini namanya Islam berkemajuan. Kira-kira arti Islam berkemajuan yang sering kita obrolin itu apa Bu? Sederhananya saja Pak, Islam berkemajuan itu apa sederhananya? Kita kan sering tuh Islam berkemajuan itu di Muhammadiyah itu kan biasa tuh. Apa maksudnya Bu? Hadirnya kita ini sekali lagi harus membuat kebaikan, tapi landasannya kebaikan. Landasannya itu maksudnya Quran dan Ketika Ibu melakukan kebaikan, mesti harus landasannya Quran dan Sunnah. Yang kedua, hadirnya kita di muka bumi ini untuk melakukan banyak kebaikan atau menyelesaikan masalah. Makanya dalam bahasa agama kita itu, dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang banyak membawa manfaat buat orang lain. Inilah bapak-bapak Muhammadiyah, ibu-ibu Aisyah. Bu, syukur-syukur kita bisa membawa manfaat banyak. Kalau enggak, sedikit aja. Kalau enggak, satu aja. Kalau enggak satu juga, minimal enggak bikin masalah. Udah tuh. Maka hidupnya itu namanya berkemajuan. Landasannya itu maka dia akan berkemajuan. Jadi Bu, salah satu caranya mari kita banyak-banyak pergi ke tempat kebaikan. Jangan sampai begitu ada orang nongol batang hidungnya, ya yang kerok datang dah. Kalau di Klender di tempat saya bukan hanya biang kerok ngomongnya, agak lebih anu lagi, ya kutu kupret datang dah. Ibu tahu kutu kupret? Kutu itu kan udah nyebelin, kupret lagi. Itu ya tambah nyebelin gitu ya. Bu, mari begitu Ibu hadir, ya Allah Ibu, udah dari kemarin saya tunggu-tunggu, saya kangen sama Ibu, padahal kemarin baru ketemu ya. Jadi Bapak juga begitu. Maka betapa indahnya dalam hidup ini. Mari Bu, kita selalu melangkah dalam kebaikan. Begitu kita melangkah, kanannya diangkat derajatnya, kirinya dirontokkan dosanya. Ada yang gue mau muter emang kenapa kata Ustadz? Kalau banyak langkahnya biar jauh, nggak usah begitu ya Bu ya. Nanti ada yang aneh lagi Pak. Akhirnya langkahnya di depan kiri semua. Kok kamu jalannya begitu? Saya banyak dosanya. Nggak usah begitu ya Bu ya. Biasa saja. Jadi ya.
Nah, coba saya lihat satu-satu tenang, ya kan? Kayak orang nggak punya masalah, begitu indahnya. Ini lagi di majlis taklim, tapi nanti setelah keluar dari majlis taklim saya nggak tahu dah. Ibu galau lagi saya nggak tahu ya, tapi insya Allah tidaklah. Ya, hadis berikutnya nih Bu, menarik nih. Hadis berikutnya lagi menarik lagi nih. Idza kharaja rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah qala yaqul ya hina bi hudita wa qufita wa muqita fatanaha lahu syayatinu fayaqulu lahu syaitanun akharu kaifa laka birajulin qad hudi wa qufi wa muqi. Apa maksudnya? Ini tambah lagi. Tadi sudah keluar dari rumah berwudu, nggak cukup. Perintahnya apa lagi? Jika seorang keluar rumah lalu dia mengucapkan doa, nah ditambahin doa. Apa doanya? 3. Minimal 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau hebatnya 3. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu, saya bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah. Ingat Bu, Allah menjamin dan Allah langsung menjawab. Apa jawabannya? Nih, hudita. Hudita itu artinya berasal dari kata hada yahdi hidayah. Maksudnya apa? Aku tunjuki kalian. Maksudnya apa? Setiap orang yang keluar dari rumah itu mesti ada tujuannya kan Bu? Ibu udah buka pintu nih, belum gitu. Terus ada orang yang lewat, terus ada ibu tanya, ibu mau kemana? Tahu dah kemana aja dah. Itu orang bingung namanya. Tapi ketika ibu ditanya, Bu mau kemana? Saya mau ke PCM Harapan Jaya ngaji. Oh bareng sama saya. Nah, itu berarti ada tujuannya. Maka ketika kita punya tujuan, Allah jawab langsung tuh Bu, dijamin oleh Allah. Apa itu? Hudita, aku tunjuki kamu. Yang kedua, apa ini? Wakita, berasal dari kata kufita dulu. Wakufita, kufita itu berasal dari kata kafa yakfi. Aku cukupi kamu. Bu, ketika orang keluar rumah itu mesti ada yang dicari kan Bu? Seperti kesini ibu yang dicari apa? Ilmu, pahala dan nilai. Maka Allah jamin. Apa jaminannya? Kufita, aku cukupi kamu. Makanya mohon maaf, banyak orang yang keluar rumah waktu bekerja dulu, padahal gajinya itu nggak pakai hitungan tuh Bu. Gajinya itu nggak pakai seri, tapi kurang terus. Kenapa? Nggak pernah dicukupi oleh Allah. Jangan-jangan orang Islam itu nggak pernah berdoa ketika keluar rumah. Begitu kita keluar rumah, tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal kepada Allah, maka Allah jamin, kufita, aku cukupi kamu. Itu. Yang ketiga, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah. Ya, kalau nenek saya di kampung susah Pak ngomong la haula wala quwwata illa billah. Wala quwwata begitu. Ibu ya, wala quwwata itu la haula wala quwwata illa billah. Allah jawabnya apa? Wakita wa mukita. Maka berasal dari kata waqo yakwi. Takwa, takwa itu berasal dari kata waqo yakwi. Aku jaga kalian, aku protek kalian. Saya tanya Bapak Ibu, ketika kita keluar rumah mesti selamat, mesti baik-baik saja? Belum tentu. Maka ketika terjadi sesuatu, maka Allah menjamin. Apa itu? Wakita, aku protek kalian, aku jaga kalian. Maka yang menarik lagi di hadis berikutnya, apa yang dimaksud? Di hadis ini, maka dikatakan ketika itu engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Setan pun akan menyingkir darinya. Yang tadinya setan akan ganggu itu Bu,
diganggu tuh setannya nyingkir tuh, ngempet-ngempet. Ya Allah, dia udah di dalam lindungan Allah. Ketika sudah berdoa tadi ya, setan nggak berani. Setan yang lain ngomong apa? Setan yang lain akan mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan, dan penjagaan dari Allah. Hadis ini sahih. Jadi, agar kita mendapatkan maghfirah dari Allah, sehingga dosa-dosa kita dirontokkan, kita mendapatkan kebaikan, bahkan selama ibu di sini nanti Allah mendoakan akan ketenangan itu tadi, terus dimintakan ampun ya, sampai nanti kita pulang. Begitu hebatnya ya. Karena apa? Kita menuju ke tempat kebaikan. Mari kita sering-sering menuju ke tempat kebaikan, maka Allah akan memberikan maghfirah. Yang kedua, bermusafahah, atau dalam bahasa lainnya salaman. Sofahah itu artinya apa? Sofahah itu artinya kertas putih. Jadi sunnahnya itu Bu, bermusafahah itu dalam sebuah hadis, an Barra ibni Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasaffahani ila ghufira lahuma. Apa ini di sini? Qabla ayyaftariqa, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian saling berjabat tangan kecuali dosa keduanya akan diampuni sebelum tangannya berpisah. Jadi Bu, etika ataupun aturan kita bersalaman itu hadis menyatakan ketika ibu baru ketemu atau ketika berpisah. Walaupun ada juga yang membuat begitu salaman begitu selesai salam sholat ya, assalamualaikum, assalamualaikum, begitu sholat apa Bu? Salaman, ada yang begitu ya, alasannya karena baru ketemu, silakan saja. Tapi yang terbaik menurut hadis Rasul atau di dalam tarjih itu, begitu ibu selesai begitu ibu salat terus salam assalamualaikum, yang terbaik ngapain? Bukan salaman, kalau begitu salaman yang terbaik kapan Bu? Begitu bertemu atau berpisah. Apa maksudnya? Maka Allah akan memberikan maghfirah, akan ditutupi kekurangannya, akan diampuni dosanya sebelum tangannya berpisah. Nggak usah dipolitisir ya Pak. Ada orang yang salaman sampai lama dipegangin, bahkan sampai digini-giniin. Ibu mungkin pernah tahu kalau salaman ada orang salam digini-giniin. Saya tanya, ngapain sih gitu-gituin? Biar rontoknya yang banyak katanya. Nggak usah dipolitisir ya Bu ya, biasa saja. Salaman juga biasa saja. Ada juga yang salaman lama Bu, begitu salaman, kenapa kok nggak dilepas-lepas? Saya banyak dosanya sama kamu. Nggak perlu begitu ya Bu ya. Ada juga yang salaman cuma gitu aja ya Bu. Etika salaman yang terbaik, lihat wajahnya. Jangan sampai kalau ibu salaman kok melengos, itu berarti bukan musafahah namanya ya. Musafahah yang betul adalah salaman tatap wajahnya. Karena itu ada termasuk transfer of energy katanya ya, kata ahli motivasi itu. Di situ ada transfer energi kepada tubuh kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sering-sering salaman ya, salaman sehingga akan menjadikan selamat namanya. Kalau dalam bahasa agama kita salaman menjadi selamat. Yang berikutnya, loh kok mati? Hah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Ya. 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 Nah, yang ketiga, Bapak dan Ibu, yang ketiga adalah melakukan amal soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falladina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa rizqun karim." Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu mendapatkan maghfirah. Maghfirah bisa juga diampuni tadi, bisa juga ditutupi kekurangannya. Maka Bapak dan Ibu, selama kita duduk di sini ketika menuntut ilmu, padahal kita mohon maaf nih, nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong minta maaf kepada Allah, nggak ngomong istighfar juga kepada Allah, diam saja. Itu otomatis selama Bapak Ibu duduk di sini, dari pertama kali hadir sampai nanti kita pulang, otomatis Allah akan merontokkan dosa-dosanya. Allah memberikan maghfirah. Begitu indahnya Allah memberikan kebaikan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Allah, ya, maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka akan mendapatkan ampunan. Dan tidak cukup itu, apa itu? Rizkun. Bahkan Allah akan memberikan rizki. Apa rizkinya, Bu? Contoh rizkinya apa? Sehat. Ya sehat, kita ketemu dengan sahabat kita dan lain sebagainya, mendapat ilmu. Belum lagi dapat kopi, saya dapat ini juga. Itu rizki juga ya. Apa begitu, Bu? Betapa Allah memberikan nikmat yang begitu luar biasa. Mari terus kita beramal soleh, Bapak dan Ibu. Kenapa? Allah akan menutupi kekurangan kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Cuman tadi memang yang 1 sampai 3 berjalan menuju tempat kebaikan. Terus apa lagi? Bermusafahah. Terus yang ketiga beramal soleh. Itu memang yang rontok dosa-dosa kecil. Nah, terus untuk yang kalau orang berdosa besar, apa yang dilakukan? Ini yang ketiga. Yang keempat adalah memohon ampun kepada Allah. Itulah yang disebut dengan taubat. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun. Makanya ini Bapak dan Ibu, di dalam Islam itu ada dosa yang dilakukan fahisyah audolamu, ada 2 model. Dosa yang karena fahisyah itu artinya diartikan kekejian, itu dosa yang menyebabkan orang itu melakukan dosa besar, yang itu menyebabkan kerugian buat orang lain lebih banyak. Itu dalam bahasa lain fahisyah. Apa itu? Membunuh, korupsi, apalagi menipu dan lain sebagainya ya. Tapi ada juga namanya dosa audolamu anfusahum, atau menganiaya diri sendiri. Ini lebih banyak yang rugi diri kita sendiri. Itu biasanya apa? Berkaitan dengan apa? Yang diperintahkan oleh Allah, suruh berzikir, nggak berzikir, sholat, ngerjainnya malas. Itu namanya dolim dalam bahasa agama. Dan itu lebih banyak mengenai kepada diri kita. Tapi dosa yang paling besar itu sesungguhnya karena dosa menyebabkan kerugian buat orang lain. Seperti kerugian yang hari ini menyebabkan Aceh, apalagi Sumatera Utara, Sumatera Barat,
menjadikan yang luar biasa, itu karena apa? Pembalakan liar dan lain sebagainya. Dan itu yang menyebabkan kerugian yang begitu dahsyat. Maka dari itu, Ibu, orang yang begitu, maka nggak cukup hanya dengan tadi salaman, apalagi terus, tapi dia harus benar namanya taubatan nasuha. Makanya ini beda lagi. Makanya nanti Bu, kita akan dapati di dalam penjelasan berikutnya, kalimat istighfar itu banyak. Paling tidak yang sahih ada 9 ya, 9 kalimat istighfar. Dari yang paling ori atau bahasa anak mudanya original itu kan astagfirullah, itu yang paling pendek. Terus yang paling panjang Bu, apa itu? Namanya sayyidul istighfar. Apa itu bacaannya? Allahumma anta rabbi ila akhiri, begitu ya. Dan itu masing-masing ada fungsinya Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu baca istighfar itu ada fungsinya. Kalau Ibu selesai sholat fardu, istighfarnya udah diatur oleh Allah, udah diatur oleh Rasul, dan itu ada di dalam buku Tarjih Muhammadiyah. Itu ketika kita atau Rasulullah selesai salam sholat fardu, assalamualaikum, assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu. Maka yang pertama kali Bapak Ibu lakukan apa? Istighfar. Nah, kalimat istighfarnya gimana? Hanya, ingat ya Bu, hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Jangan ditambah jumlahnya, jangan ditambah lafalnya. Karena sunnahnya begitu. Ada yang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, alhamdulillah, ada begitu. Nggak nyunah. Begitu assalamualaikum, astagfirullahaladzim, nggak nyunah. Yang nyunah apa Bu? Astagfirullah. Tapi kalau istighfar yang nanti kita baca, makanya Rasulullah itu setiap hari beliau melaksanakan istighfar sampai 100 kali, ada yang 70 kali. Itu istighfarnya adalah astagfirullahaladzim. Terus ketika orang melakukan dosa besar ini, istighfarnya bagaimana? Ada lagi astagfirullahaladzim wa atubu ilaik min kulli dambin adim. Begitu ya. Nanti sampai istighfar. Nah, kita juga setelah kumpul ini, setelah halaqah, setelah pengajian, juga dianjurkan oleh Rasul istighfar. Apa istighfarnya? Kalau kita istighfar setelah pengajian ini, apa bacaan istighfarnya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ada sendiri-sendiri. Nanti kita akan lihat. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, ketika seseorang melakukan satu dosa besar, istighfarnya adalah astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan itu mengikuti perintah Allah di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha. Nah, inilah ibu-ibu, 4 hal yang menjadikan ibu-ibu kita semua ini, menjadikan ketika melakukan kebaikan, ya, berjalan menuju kebaikan, bermusafahah, termasuk kita beramal soleh, maka Allah akan memberikan maghfirah. Tetapi ketika seseorang melakukan dosa besar, juga diperintahkan untuk bukan sekedar tadi, tapi dia harus taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Baik, sebelum saya lanjutkan, takut nanti suka kebablasan, mungkin ada yang ditanya dari apa yang saya jelaskan dulu. Ya, biar sambil itu nggak apa-apa, biar sambilan kalau ada. Nanti kalau enggak saya terusin. Karena suka, mohon maaf, untuk ruang tanya jawabnya suka ini. Sebentar ya, silakan Bu. Ya, silakan. Ya, boleh. Kalau kita baca doa
Allahumma sholli nafi'an itu artinya apa ya? Ya Allahumma ya Allah sholiban nafi'an. Mudah-mudahan Allah itu memberikan kebaikan yang bermanfaat. Jadi hujan itu kan doa ketika ibu dalam mengalami hujan. Sholiban itu maksudnya air yang turun hujan itu, nafi'ah yang bermanfaat, maksudnya membawa berkah. Jadi Allahumma sholiban nafi'an itu maksudnya ya Allah, semoga hujan yang turun ini bermanfaat. Jadi airnya masuk ke bumi, tidak membuat banjir. Sebab nanti kalau banjir itu membahayakan. Itu memang ada sunnahnya ya. Ada sunnahnya ketika ada hujan, apalagi hujan deras, kita disuruh berdoa tadi, sehingga mohon kepada Allah agar hujan yang turun itu bermanfaat. Bermanfaatnya apa? Menjadikan keberkahan. Berkah itu diukur dari apa? Tidak banjir, kita tidak repot, dan juga tidak membuat kita ini menjadikan bencana yang pada akhirnya membuat orang itu sungguh menjadikan hidupnya sengsara. Ya, seperti saudara kita ini kan hujan yang membuat orang suka menyalahkan karena curah hujan katanya ya. Padahal sederas apapun sesungguhnya hujan, ketika dia tidak mengganggu lingkungan, tidak mengganggu keseimbangan, maka insya Allah hujan itu akan menjadikan kebaikan. Cuman gara-garanya karena itu tadi, got ditutup, ya, dibuang sampah sembarangan, hutannya digundulin, kan begitu. Ya, monggo Pak. Ya, monggo. Terima kasih. Terkait dengan istighfar ba'da sholat fardu. Kemudian yang saya tanyakan, itu termasuk ritual mahdoh atau bukan? Ya. Kalau sholat kan jelas Rasul tegas. Ya. Sholu kama ra'aitumuni sholli. Ya. Kalau istighfar itu termasuk ghairu mahdoh, apakah harus kita ikuti sekaku itu? Ya. Sehingga nggak boleh lah divisi dengan salaman sebentar pun nggak boleh. Ya. Kok kaku banget? Ya. Sementara apakah Rasul pernah menyampaikan zikirlah seperti aku zikir? Ya. Nah ini supaya clear nih. Ya. Terima kasih. Baik. Ya itulah namanya nyunnah dalam bahasa lain ya. Di zaman Rasul itu sebetulnya tidak ada istilah ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Itu kan hanya pembagian ahli fikih. Rasul tidak pernah membagi-bagi ini mahdoh, ini ghairu mahdoh. Yang ada tentu fardu dan sunnah, itu jelas ya. Nah dalam konteks ini itu disebutnya sebagai sunnah. Nah cuman begini, yang namanya sunnah itu apa Pak? Arti sunnah itu apa? Orang kan sering menerjemahkan sunnah itu begini, sunnah adalah dikerjakan berpahala, ditinggal tidak apa-apa. Bukan. Yang benar itu adalah sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi dan kehilangan nilai. Saya tanya, habis sholat nggak dzikir dosa nggak? Enggak. Tapi dia rugi. Itu Bu. Terus dzikirnya semaunya boleh nggak? Ya boleh. Itulah ketika Pak A.R. Fakhruddin ditanya, guru atau kiai, kalau kami habis sholat salaman boleh nggak? Jangankan salaman, joget aja boleh. Itu kata Pak A.R. Fakhruddin. Joget aja boleh. Karena apa? Udah di luar ketentuan yang kalau biasa bahasannya namanya mahdoh. Itu udah mau ngapain itu terserah dia. Tapi kalau tidak dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasul tadi, rugi dan kehilangan nilai. Apa pekerjaan sunnahnya? Apa Bu pekerjaan sunnahnya? Zikir. Nah begitu. Ada kesempatan peluang yang hebat, tapi Tapi pertanyaannya kemudian, nah terus kalau kita tidak, maka kita akan menjadi orang rugi. Padahal memang Rasul itu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian itu mencintai Allah,
maka ikuti aku, berittiba. Nah, Rasul nganjurinya untuk kita berzikir. Zikirnya juga begitu. Itu bukan persoalan kaku dan tidak kaku. Ya ibu mau ngapain juga boleh. Boleh, Pak. Tapi apakah kita akan menangkap peluang baik atau tidak itu? Itulah makanya kenapa di Muhammadiyah itu, makanya nanti ada definisi ya. Ingat definisinya nih. Saya tanya, definisi ibadah dalam tarjih itu apa, Bu? Ada yang pernah dengar belum? Ini penting nih. Definisi ibadah dalam tarjih itu kan apa itu? Al-ibadatu hiya taqarrubu ilallahi bi imtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adina bihi. Ingat ya, mengamalkan apa yang diizinkan. Ada kaidah lagi nih, kaidahnya apa? Kalau yang sudah bersifat mahdoh, kalau yang bersifat ibadah yang sudah ditontonkan oleh Rasul, sekali lagi, maka tidak perlu ditanya. Makanya kalau yang sudah dicontohkan oleh Rasul, apa dalilnya? Tuh. Tapi kalau yang berkaitan dengan muamalah, apa, Bu? Makanya al-ibadatu al-aslu fil ibadah haramun illa ma'alat dalil, kecuali ada dalilnya. Tapi kalau muamalah itu mubahun, boleh. Tapi apa? Illa ma'alat tahrim, kecuali yang dilarang. Nah, orang suka kelirunya gimana? Begitu. Kita habis sholat bikinnya terserah dia, terserah saya. Pertanyaannya itu bukan kan nggak ada larangannya. Disinilah yang menyebabkan kenapa kata Kiai Dahlan banyak ibadah yang pada akhirnya bid'ah itu tadi. Bid'ah itu karena apa? Membolehkan semua apapun, padahal yang dalam kaitan ibadah yang dicontohkan oleh Rasul itu sebetulnya adalah illa ma'alad dalil. Ada dalilnya enggak? Kalau saya zikir begitu selesai sholat, astagfirullah, ya memang dalilnya begitu. Terus saya mau zikirnya begini, kan nggak ada larangannya, bukan di situ letaknya, kan nggak ada larangannya kan gitu. Maksudnya saya maunya alhamdulillah, saya maunya astagfirullahaladzim, kan nggak ada larangannya, memang nggak ada larangan karena itu bukan di situ letaknya. Kalau sudah nyongkat ibadah, ya dalilnya itu. Mohon maaf, itu bukan soal kaku-kakuan, tidak. Kalau sudah menyangkut ibadah, mari kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Nggak usah pakai beraneh-aneh lah, gitu. Itu saja sih jawaban saya. Bukan persoalan kaku, tidak. Yang merasa kaku dan tidak itu kan perasaan. Tapi bagaimana Allah mencontohkan. Jadi sepanjang saya melihat hadis-hadis atau nas, ketika selesai sholat fardu, itu dalilnya yang paling sahih ya astagfirullah. Masa nggak boleh yang lain? Ya karena persoalannya bukan nggak ada larangan, tapi contoh Rasul gimana? Udah kita nyontoh Rasul aja dah. Makanya kenapa sampai-sampai Muhammadiyah itu membuka namanya putusan tarjih. Putusan tarjih pun itu bukan hal yang apa artinya mesti begitu, tidak. Kalau ada dalil lain boleh. Kalau ada dalil lain, putusan tarjih juga nggak kaku loh, Pak. Maksudnya selama ada dalil yang lebih kuat, ya saya belum menemukan, dan tarjih juga belum menemukan. Masuk aku amat sih cuman astagfirullah, Bu. Masuk cuman 3 kali, Bu, sebanyak-banyaknya. Kalau mau sebanyak-banyaknya boleh di luar. Kapan saja. Habis sholat sunnah disuruh beristighfar sebanyak-banyaknya juga boleh. Kita lagi aktivitas beristighfar sebanyak-banyaknya. Tapi kalau sudah selepas sholat, ya sudahlah, ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena persoalannya itu adalah menyangkut ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kira itu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Sebab nanti kalau serba boleh, mohon maaf nih, kalau serba boleh, itulah di situ peluang banyaknya akhirnya
bid'ah dan lain sebagainya. Saya kira itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sejak pada setelah membaca Al-Quran itu apa yang kita baca? Enggak ada suruh baca apa-apa. Sodaqallahul Adzim. Ya itu kan hanya kebiasaan, Pak. Maksud saya yang sunahnya seperti apa? Kenapa? Ya memang kalau di buku-buku nas-nas itu nggak ketemu. Sekarang saya tanya, boleh nggak kita membaca Sodaqallahul Adzim? Karena nanti ada yang menyebabkan, karena begini dalilnya ini yang dipakai dalilnya ya. Ketika kita lihat di dalam misalnya surah Al-An'am ayat yang ke 115. Coba Bapak Ibu lihat. Ya. Wa tammat kalimatu rabbika wasidqa la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Dan telah selesailah baca Al-Qur'an atau bahwa Al-Qur'an itu sudah tamat, ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa, dan Al-Qur'an itu benar. Ya. La mubaddila. Nah, disitulah makanya banyak yang menggunakan nas sebagai dalil menggunakan Sodaqallahul Adzim. Ya, kita baca Sodaqallahul Adzim memang tidak ada perintahannya. Tapi saya pernah mendengar Ustaz, setelah membaca Al-Quran membaca doa kafaratul majlis. Nah, saya belum menemukan dalilnya. Ya kalau ada silakan. Tapi saya belum doa kafaratul majlis ya kafaro karena banyak sahabatnya, bukan sendiri. Majlis namanya majlis ya nggak mungkin sendiri. Pak, doa kafaratul majlis, penutup majlis, yang namanya majlis itu mesti ada kawannya, nggak mungkin sendiri. Kalau memang itu adalah dalam konteks baca Qur'annya beramai-ramai ya mungkin. Tapi doa kafaratul majlis itu ketika ditutup karena kita punya sangkutan dengan yang lain. Tujuannya untuk apa? Kalau ada ketersinggungan, kalau ada masalah dengan yang lain, kita kan saling memaafkan. Itulah tujuannya. Bukan karena sendiri kita terus membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Dianjurkan untuk menutup kafaratul majlis itu begitu kita baru ya katakan ngaji, ada kumpulan, ada rapat, itu kan kafaroh majelis itu namanya. Majelis apapun, pertemuan, pengajian, itu kan majelis namanya. Yang namanya majelis itu mesti nggak sendirian, Pak. Nah, kalau sudah khatam ya memang tuntunan para itu kan yang di ujung itu, di ujung kitab Al-Quran itu kan ada apa itu, tapi sekali lagi itu bagian dari cara untuk menyemangati. Bagaimana cara kita untuk membuat agar kita senang membaca Al-Quran, itu kan Allahumma nabil Quran, begitu kan? Itu boleh nggak begitu? Ya boleh saja, boleh saja. Karena kaitannya dengan yang bersifat tadi. Memang ada tuntunannya. Walaupun apakah harus? Nah ini yang pertanyaannya, tidak harus. Tapi kalau ditanya boleh nggak? Ya boleh saja. Dan seandainya Bapak selesai baca Quran, apakah harus baca Sodaqallah? Tidak juga. Baca Sodaqallah boleh nggak? Ya boleh aja. Sebagai pernyataan kita kan, gitu. Saya kira itu Pak. Iya Bu. Kita sedang ngaji kan udah satu juz. Nah, terus kita baca itu doa Allahumma nabil Quran. Selalu kalau baca itu apa? Bu, baca itu nggak baca nggak apa-apa Bu. Nggak ada. Oh harus baca itu nggak ada. Itu ya ini maaf, ini hanya kebiasaan orang yang khatam Quran membaca itu, yang khatam ya, bukan selesai. Itu kan adanya, makanya kenapa kalau ibu punya Quran namanya Quran pojok, itu kan adanya di ujung kan, bukan setiap selesai, nggak ada. Jadi kalaulah kita selesai baca Quran,
Ibu mau baca sedekah monggo, enggak juga enggak apa-apa. Mau baca doa itu juga hanya sebagai penyemangat, silahkan gitu. Karena itu bukan hal-hal yang bersifat tadi yang langsung dari Rasulullah SAW. Itu boleh-boleh saja karena itu adat dan kebiasaan kita ya, karena kebiasaan kita. Ya. Iya. Gimana? Rajab. Setelah Jumadil Akhir Rajab. Nisfu Sya'ban itu karena ya kebiasaan. Mohon maaf, adat kebiasaan bagi kelompok tertentu, saya menyatakan begitu. Makanya peristiwa atau namanya nisfin itu pertengahan Sya'ban, ya bulan Sya'ban. Memang Rasulullah menganjurkan kita disuruh banyak melakukan kebaikan. Iya, kebaikannya apa saja. Sholat malam, baca Quran, tapi tidak ada penjelasan diritualkan, itu aja. Dan yang kedua, nggak ada sholat khusus, nggak ada acara khusus. Ya ibu mau ngumpul di masjid baca Quran, silakan, tapi nggak perlu ada diritualkan harus begini tidak. Pengajian boleh nggak? Ya boleh aja. Itu adatul. Hanya tapi mengharuskan pada tanggal 15 itu kita harus ngumpul, itu yang nggak ada. Kenapa kita ngaji hari Sabtu? Boleh nggak? Ya boleh, karena kita kesepakat aja. Tapi yang harus itu yang nggak boleh. Maksudnya setiap nanti tanggal 15 habis maghrib kita mengadakan acara ngumpul bareng, terus bacaannya ini, nah itu yang menjadi bermasalah. Menjadi bermasalah. Itu aja. Jadi memang dianjurkan oleh Rasulullah untuk melakukan kebaikan, tapi kebaikannya apa saja, dan tidak perlu diritualkan. Yang saya maksud diritualkan, setiap tanggal harus begitu. Gitu. Ya silakan kalau saudara-saudara kita melaksanakan itu, ya silakan saja, itu urusan dia kan. Tapi ya lagi-lagi ditarjih nggak kita ketemukan mengadakan ritual itu. Tapi kalau ibu, saya kepengen biarin kita ngumpul, yuk belajar Quran, ya boleh aja. Emang kenapa? Itu aja sih Bu, tapi tidak mengkhususkan, itu aja sih. Intinya itu Pak, tidak mengkhususkan. Baik. Ya. Kalau tidak ada, saya kira udah jam 9. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadi renungan buat kita semua, yang pada akhirnya mari kita senantiasa untuk menggapai kebaikan, menggapai maghfirah Allah, menggapai ampunan Allah, yang pada akhirnya insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. akan beberapa Allah yang perlu kami sampaikan dan ada dalam bulan haji. Ini tema kita bahwa hidup dan ibu beranak memuliakan seorang untuk hadir dalam acara resepsi pernikahan bulanan, yaitu tanggal 27 Desember, tepatnya di aula masjid
semua calon guru air nomor 8 dari 2016 bukan baru dalam mengenai dalam hadir para guru. Ada beberapa dari sekretaris PGR kalau saya yang ada disampaikan oleh orang sekretaris siapa? Yes.